Bertani dengan membudidayakan bunga krisan memang menguntungkan. Hal ini tak terlepas dari tingginya harga dan permintaan pasar. Namun di balik hal tersebut, perawatan dan penanggulangan hama dan penyakit juga menjadi perhatian penting agar petani bisa sukses membudidayakan bunga krisan. Salah satu petani yang membudidayakan bunga krisan yakni Igusti Made Arjana dari Desa Pancasari Buleleng. Ia telah bertani bunga krisan lebih dari 20 tahun. Menurutnya, bertani bunga krisan sangat menguntungkan karena permintaan pasar yang cukup banyak dan harganya yang tinggi. Namun di balik tingginya cuan yang dijanjikan bunga krisan, ada juga tantangan yang harus dihadapi petani agar bisa menghasilkan bunga krisan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Tantangan tersebut yakni berupa penanggulangan hama dan penyakit. Bunga krisan sebagai tumbuhan semusim juga banyak disukai oleh hama dan penyakit. Hama yang kerap kali menyerang bunga krisan seperti trip dan mite yang menyerang bunga yang menyebabkan bunga bisa layu dan warnanya menjadi kusut. Kemudian ada juga ulat yang menyerang daun yang berakibat mengurangi estetika bunga krisan, dan ada juga fungi dan jamur. Hama-hama ini jika tidak ditanggulangi akan sangat berpengaruh terhadap hasil panen karena akan mengurangi estetika dari bunga krisan. Mengingat nilai jual dari bunga krisan ini ada pada keindahannya. Serangan hama dan penyakit jika tidak ditangani dengan baik akan membuat nilai jual bunga krisan akan menurun. Untuk menanggulangi hama dan penyakit ini, Gusti Made Arjana mengatakan harus dilakukan penyemprotan secara rutin dengan dosis terukur. Nah, kalau di karat daun memang tidak kelihatan, tetapi itulah fungsinya kita mengendalikan. Sebelum dia kelihatan, kita sudah kendalikan lebih awal. Mungkin kita spraying per sebulan sekali. Nah, karat daun itu biasanya muncul di bawah daun ini. Nah, mungkin nanti di atas ada kelihatan, nanti daun ini akan kayak puru, mentol-mentol dia. Nah, dalam jumlah persentase misalnya 90% daun itu akan melengkung begini dia. Kayak ini Pak, keriting-keriting. Trotol tapi bisa membalikkan daun dia nanti kalau terlalu banyak. Ini salah satu. Nah itu bisa bikin mati? Bukannya mati kan. Nah karena kita jual tanaman itu adalah tingginya 80 cm, sedangkan bunganya kita bungkus, daunnya kan kelihatan. Nah sehingga secara kualitas tanaman itu, karena dia melihat daunnya, otomatis dibilang bunganya kualitasnya bagus begitu kan. Mengurangi estetika. Ya begitu, karena kita jual bunganya kan estetika gitu salah satunya. Kan. Nah, nanti kelihatan ada beberapa yang terserang kan di atas tapi tidak penuh. Jenis fungi dia. Ya. Kan. Jamur gitu Pak. Jamur dia jarangnya itu sebenarnya. Karena ada dua nanti, ada yang hitam dan ada yang putih. Biasanya pentolnya itu ada hitam nanti, ada yang putih. Ada dua jenis yang menyerang. Itu khas di krisan dia bawahnya. Nah, karena teman-teman banyak yang gagal dulu di sana. Karena diserang, udah tinggi tanam kelihatannya jelek dia. Salah satunya itu yang memang ditakuti kan. Nah, salah satu juga hamanya adalah menyerang bunga, namanya trip dan mite. Budidaya dengan konsep greenhouse juga sangat membantu mengurangi dampak serangan hama. Ditambahkan Gusti Made Arjana untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, bunga krisan harus dikembangkan di dalam greenhouse. Greenhouse sendiri memberikan manfaat yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan bunga krisan, mulai dari mengurangi serangan hama dan penyakit, air hujan, angin, suhu, dan penerangan. Memang diakui untuk membuat sebuah greenhouse memerlukan biaya yang cukup besar. Namun dengan tata kelola keuangan yang baik, biaya pembangunan tersebut bisa balik modal dalam waktu singkat. Ditambahkan Gusti Made Arjana, bunga krisan bisa saja ditanam di tanah terbuka, namun hasilnya tidak akan maksimal. Riase Bali TV.